Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mencoba menjelaskan analisis fundamental PT INAF atau PT Indofarma Persero Tbk. Langsung saja. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nur Fitri Rahmawati Ningsih, kelas 5A03, NIM 2018 017161. Tujuan pembuatan video kali ini yaitu yang selain untuk kita berbagi ilmu atau mencoba berbagi sedikit pengetahuan tentang PT Indofarma. Selain itu, tugas pembuatan video kali ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah pasar modal dan analisis. Lanjut. Kemudian data rasio perusahaan subsektor farmasi dalam pembuatan jamu atau subsektor farmasi dan pembuatan jamu. Jenis rasio di sini yang saya akan gunakan yaitu ROE atau Return on Equity dan PER atau Price Earning Ratio. Yang ketiga adalah PBVR atau Price Book Value Ratio. Kita akan membandingkan PT Indofarma dengan PT-PT lain yang sejenisnya seperti PT Kalbe Farma atau kodenya yaitu KALBF, kemudian PT Kimia Farma atau kodenya yaitu KAEF, kemudian PT Farmasi Sido Muncul Tbk atau kode BI-nya PT Sindo atau Sindo. Langsung saja, ROE di sini Return on Equity itu semakin rendah nilai equity Return on Equity-nya, maka perusahaan tersebut akan semakin baik. Kemudian kalau PER atau Price Earning Ratio semakin rendah nilai PER-nya, maka perusahaan tersebut akan semakin baik. Kalau PBVR di sini kebalikannya. Kalau semakin tinggi nilai PBVR-nya atau Price Book Ratio, Value Ratio, maka perusahaan ini justru akan semakin baik. Baik, kita akan coba menjelaskan ROI-nya di sini. PT Indofarma sebesar min 4,44%, kemudian ROI PT Kalbe Farma atau KALBF sebesar 3,88%, kemudian ROI PT Kimia Farma atau KAEF sebesar 0,70%, kemudian ROI PT Sindo yaitu sebesar 13,45%. Kemudian PER atau Price Earning Ratio. PT Indofarma yaitu sebesar 168,08x. Kemudian PT KB Farma sebesar 97,76x. Kemudian PER milik Kimia Farma sebesar 259,52x, dan milik PT Sindo sebesar 45,49x. Kemudian lanjut PBVR atau Price Book Value Ratio. Milik PT Indofarma nilainya sebesar 7,18x, milik PT Kalbe Farma atau KALBF sebesar 3,79x, kemudian milik PT Kimia Farma atau KAEF PBVR-nya sebesar 1,80x, kemudian milik PT Sindo atau Farmasi Sido Muncul Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul PBVR-nya sebesar 6,12x atau 6,12x.
Kemudian lanjut, kita akan menganalisisnya melalui ranking. Ranking untuk ROE di paling tinggi, yakni mendapat peringkat pertama, yaitu PT Indofarma, karena tadi semakin rendah nilai ROE-nya atau Return on Equity-nya, maka PT tersebut akan semakin baik. Yang menduduki peringkat kedua yaitu PT Kimia Farma, yaitu sebesar 0,70%. Yang menduduki ranking ketiga untuk ROE-nya, yakni PT Kalbe Farma sebesar 3,88%. Kemudian PT Sido muncul. Ini ROE-nya mendapat ranking keempat dari keempat perusahaan ini. Kemudian kita langsung analisis PR atau Price Earning Ratio. Yang menduduki peringkat pertama yakni perusahaan Indofarma atau INAF, karena semakin rendah atau semakin sedikit nilai PR-nya atau Price Earning Ratio-nya, maka perusahaan tersebut akan semakin baik. Pada peringkat kedua diraih oleh PT Sindo, dengan peringkat ketiga diraih oleh PT Kalbe Farma, kemudian peringkat 4 diraih oleh PT Kimia Farma. Kemudian yang ketiga kita analisis adalah Price Book Value Ratio. Price Book Value Ratio ini jika nilainya semakin tinggi atau lebih tinggi dari perusahaan lain, maka perusahaan tersebut semakin baik. Kemudian kita analisis saja PBVR dari PT INAF mendapat ranking pertama, yang mendapat ranking kedua yaitu PT Sindo, ketiga PT Kalbe Farma, yang keempat PT Kimia Farma. Kemudian ranking tersebut kita jumlahkan. PT INAF mendapatkan ranking sebesar 3, jumlah rankingnya 3. Kemudian jumlah dari PT Kalbe Farma sebesar 9. Kemudian PT Kimia Farma sebesar 10 dan PT Sindo sebesar 8. Di sini kita akan menganalisis PT Indofarma karena mendapatkan jumlah yang lebih sedikit. Jadi bisa dipastikan PT ini memiliki prospek yang bagus. Kita analisis. Sebelum menganalisis, mengapa sih kita harus pilih PT Indofarma? Ya, alasannya yang pertama yaitu merupakan salah satu perusahaan di bidang kesehatan di bawah naungan BUMN. Kemudian prospek kedepannya akan semakin baik. Yang ketiga yaitu sudah terjamin kualitas perusahaan tersebut. Yang keempat, perusahaan tersebut sudah dapat banyak sekali penghargaan yang diraihnya. Lanjut, profil dari PT Indofarma Tbk, namanya yang terdaftar di BEI, yaitu PT Indofarma Tbk, kode BEI-nya INAF, alamat kantornya Jalan Indofarma nomor 1 Cikarang Barat, Bekasi 17.530, nomor teleponnya tertera di situ, yaitu 02188323972 atau 021832395, faksnya 08188323972 atau 02188323973. Kemudian terdaftar NPWP-nya dengan nomor 01.060.006
atau 006.2 051.000. Kemudian situs webnya bisa kita search atau kita cari di www.indofarma.id. Kemudian tanggal pencatatan di BI-nya pada tanggal 17 April 2001, yakni pada bidang usaha industri farmasi dan kesehatan. Sektornya sektor consumer good industry, subsektornya yakni pharmaceuticals. Kemudian biro administrasi efeknya yakni PT Datindo Entricom. Lanjut, sejarah INAF. Kemudian sejarah INAF yakni pada awalnya INAF merupakan sebuah pabrik obat yang didirikan pada tahun 1918 dengan nama Pabrik Obat Manggarai. Kemudian pada tahun 1950 pabrik obat Manggarai ini diambil alih oleh pemerintah Republik Indonesia dan dikelola oleh Departemen Kesehatan. Kemudian pada tahun 1979, nama pabrik obat ini dirubah menjadi Pusat Produksi Farmasi Departemen Kesehatan, yang kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia atau PP Nomor 20 Tahun 1981, pemerintah menetapkan Pusat Produksi Farmasi Departemen Kesehatan menjadi Perseroan Umum Indonesia Farma atau Perum Indofarma. Selanjutnya pada tahun 1996, status Badan Hukum Perum Indofarma berubah menjadi perusahaan atau Persero. Kemudian pemegang saham pengendali Indofarma atau Persero Tbk ini adalah pemerintah Republik Indonesia dengan memiliki satu saham preferred, saham seri A atau Dwiwana, dan 80,66% di saham seri B. Selain itu, sejarah PT Indofarma yakni pada tahun 2000 mendirikan anak perusahaan PT Indofarma Global Medica yang pada tahun 2013 pendirian laboratorium uji ekvivalensi dan klinis PT Pharmalab Indo Utama sebagai entitas anak kepemilikan tidak langsung. Kemudian pada tahun 2015 ada sertifikasi ISO nomornya 901 2008 issue 8 nomor IDO 3/0012 produksi dan pemasaran dari SGS sertifikasi CPOB dari BPOM RI untuk sediaan tablet biasa dan tablet salut non betalaktam, serbuk oral non betalaktam, dan kapsul keras non betalaktam. Kemudian 2016 memperoleh sertifikat CPO-TB dari BPOM RI. Kemudian tahun 2017 memperoleh sertifikat CPO-TB dari BPOM untuk kesediaan ekstrak tablet, kapsul, serbuk effervescent, cairan obat dalam serbuk oral, dan yang lain. Kemudian visi misi perusahaan. Visinya yakni menjadi perusahaan healthcare Indonesia pilihan utama yang berskala global. Kemudian misinya yakni kami adalah perusahaan yang bergerak di bidang kesehatan. Kemudian misinya kami memiliki nilai tambahan melalui proses bisnis yang terintegrasi dan mengembangkan produk yang berbasis teknologi modern. Yang ketiga, kami menjamin ketersediaan produk yang berkualitas, lengkap, dan terjangkau secara konsisten. Yang ketiga, kami berjuang dalam meningkatkan derajat kesehatan dan kualitas hidup yang lebih baik. Kemudian corporate values BUM-nya adalah akhlak, yaitu amanah, kompeten, harmonis,
loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kemudian amanah yakni mengandung arti kami memegang teguh kepercayaan yang diberikan. Kompeten yakni kami harus terus belajar mengembangkan kapabilitas. Kemudian harmonis, maksud di sini yakni kami saling peduli dan menghargai perbedaan. Kemudian loyal, kami di sini yakni berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Adaptif maksudnya di sini yakni kami terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Yang Y adalah kolaboratif, yakni kami mendorong kerjasama yang sinergis. Kemudian struktur perusahaannya tersebut dipimpin oleh presiden direktur. Kemudian di bawahnya ada corporate secretary, internal audit, SBU diagnosis dan medical equipment, SPU ekstrak dan natural medis, strategic planning dan bisnis, performance evaluasi, kemudian ada financial dan human capital director, dan yang di bawahnya ada lagi bisa dibaca. Kemudian production dan supply chain director, di bawahnya ada lagi menaungi bawahnya yakni supply chain management dan sebagainya. Lanjut, kemudian susunan direksi dan dewan komisaris. Direktur utamanya di PT Indofarma yakni Arif Pramohanto. Kemudian direktur keuangan dan human kapitalnya Bapak Heri Triatno. Kemudian direktur produksi dan supply chain yakni Bapak Eko Dodi dan berbagai jajaran direksi lainnya. Kemudian sekretaris perusahaannya yakni Bapak Ari Genipa Suhendi. Kemudian dewan komisarisnya, ketua dewan atau komisaris utamanya yakni Bapak Daniel Jam. Kemudian komisaris Bapak Didi Agus Mintadi. Kemudian komisaris independennya Bapak Teddy Wibisana, dan dewan komisaris lainnya yang tidak bisa disebutkan. Kemudian penghargaan yang didapat oleh PT Indofarma meliputi top 5 CGC issues in primary sector, IPB Expo, top 5 Indonesia most admired companies, top 5 popular companies in farmasi sektor, kemudian inovasi dan transformasi digital, kemudian sertifikasi ISO nomornya 9001 tahun 2015. Ya, di sini bisa kita lihat beberapa penghargaannya, contoh dari penghargaan yang didapat. Lanjut, kemudian produk-produk yang dihasilkan PT Indofarma yakni ada alat kesehatan dan obat-obatan seperti pada gambar ada tempat tidur untuk di rumah sakit, ada obat-obatan, ada salep, ada sirup, ada tablet. Lanjut, kemudian berita yang bisa didapat tentang PT Indofarma yaitu RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Indofarma yang akan diadakan sebentar lagi. Kemudian produk launching dan webinar Indonesia. Di sini PT Indofarma akan mengadakan webinar atau seminar melalui internet, secara online yang diadakan sebentar lagi. Kemudian kerjasama Indofarma dan Mustika Ratu. Di sini Mustika Ratu merupakan produk yang terkenal ya. Kemudian pelayanan pemeriksaan mobile real time
atau PCR COVID-19, dan masih banyak lagi berita yang bisa kita dapat. Kemudian, sekian dari presentasi kami. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.